1 Samuel 15 ayat 22 sampai 31. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu, aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal." Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Setiap orang pernah berbuat dosa. Setiap orang pernah berbuat salah. Namun, tidak semua orang merespons dosa dan kesalahannya dengan bertobat secara sungguh-sungguh. Saul misalnya. Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas habis bangsa Amalek, baik orang-orangnya maupun hewan-hewan ternaknya. Tuhan memerintahkan demikian sebab bangsa Amalek telah menghalang-halangi Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Namun, karena desakan dari para prajuritnya, Saul membiarkan Raja Amalek hidup dan menyisakan hewan-hewan terbaik untuk dijadikan korban dalam peribadahan mereka. Samuel menegur Saul atas segala ketidaktaatan yang telah dilakukan oleh Saul. Saul pun mengakui dosanya, namun ia tidak menyesalinya. Bagi Saul, menjaga kehormatan di hadapan tua-tua dan umat Israel
jauh lebih penting daripada harus menyesali dosa dan bertobat. Itulah sebabnya Saul mendesak Samuel untuk tetap mendampinginya, agar tua-tua dan umat Israel tetap setia dan menghormatinya sebagai raja. Saul lebih takut terhadap manusia daripada kepada Tuhan. Akibatnya, Tuhan menolak Saul sebagai raja. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Saul yang lebih mengedepankan harga diri dan kehormatan ketimbang harus mengakui dosa, menyesalinya, dan bertobat dengan sungguh-sungguh?